paling banyak tepuk tangannya, dialah yang juara. Ya. Untuk Koperasi Dojo. Amin. 1000% ya, 1000 orang ya. Untuk Popol. 1050 ya. Untuk Surabaya. Nanti jelas pemenangnya ya. Ya. Sekarang siapa? Juara satu adalah S2. S2. Oke lah, SJ2. Selanjutnya juara 2 SJ3. Kita akan masuk sesi berikutnya ya Pak Yohanes ya. Oh iya, sebelumnya saya persilakan Ibu Lili untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman. Pagi. Apa kabar? Ya, thank you semuanya. Pada hari ini, tadi kan Pak Kanko itu udah sekilas mereview tentang performance JE masing-masing ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan lebih ke detail lagi. Kita bisnis kan kita pengen tiap tahunnya bertumbuh teman-teman. Ya, jadi saya akan memperlihatkan performance teman-teman sampai dengan November kemarin, karena kan data baru November ya. Jadi kita akan bandingkan performance-nya teman-teman, direct unit-nya teman-teman yang dari tahun lalu banding tahun lalu dengan yang tahun ini. Kira-kira berapa sih dari teman-teman yang grow direct unit ya? Kita ngomongin direct unit. Ya direct unit kan berarti personal selling sama agentnya teman-teman, direct agentnya teman-teman. Ya kita lihat ya. Nah, kita mulai dari MJ3 dulu teman-teman. yang minus dulu ya, yang minus 17% dulu ya teman-teman. Jadi yang plus teman-teman kita ada sekitar 4 leader. Ya, yang pertama itu paling growth terbesar itu dari Pak Heri. Jadi per November itu 226, di 2017 Bapak direct unitnya 372 Pak. Jadi personal selling atau tim Pak? Personal selling ya? Ya oke. Jadi teman-teman yang kedua itu ada public TOEFL Proka ada nggak? Oke. Terus ada Pak Bambang juga ya. Jadi teman-teman sebelum teman-teman nanti akan goal setting ini bisa jadi gambaran teman-teman juga ya. Maksudnya kalau bisa tahun depan kita nggak minus lagi, kita harus bertumbuh. Ya, jadi ini saya tunjukin dulu yang MJ3. Jadi lihat rapotnya banyak yang merah ya. Masih ada waktu ya. Belum bisa trending ya. Trendingnya apa? Trendingnya belum bayar. Ya, trendingnya belum bayar. Oke, ini yang dari MJ3. Terus yang dari SC2. Nah, growth yang paling luar biasa itu dari Unensi ya. Jadi tahun kemarin dia 292, tahun ini dia
Pak Irwan. Nah, empat leader kita. Yang sisanya masih minus teman-teman. Ya. Oke. C2 ya. Terus kita ke SB12. Oh, belum. Di Zoom. Silakan ya. Masih pending ya Bu ya? Oke. Iya. Coba di email Pak Bu. SPID-nya berapa nanti saya follow up. Iya, Bu. Oke. Masih ada 1 bulan Desember. Oke. Terus yang SB12, kita lanjut ke SB12. Dari Tom. BNT yang paling tinggi ya. Pak Franky, Bu Heni, Pak Susilo Bidantoro, Pak Andreas Duwono. Terus Bu Susi, Bu Elizabeth. Ya. Iya. Yang lainnya minus ya, masih minus. Tapi ini nanti saya akan mungkin email ke Pak Paku aja sama adik semua ya untuk evaluasi nanti untuk tahun depannya. Oke teman-teman, jadi ini masih yang November, kita masih ada Desember. Cuma dilihat semua ya. Ya. Oke, jadi teman-teman ini masih November, kita masih punya kesempatan Desember. Nah, Desember kita ada apa aja strateginya dari Prudential. Jadi ada 5 hal yang kita bisa kejar di Desember ini. Sisa waktu 10 harian lagi ya. Itu yang pertama teman-teman. Udah tahu ya, bahwasanya sekarang UP non-medical polis syariah dengan konvensional itu dipisah. Jadi teman-teman kalau mau jual UP ya, jual sisi itu gampang UP-nya dipisah. Jadi kalau misalnya let's say umur 35 tahun, limitnya berapa Bu? N1? 3M. Nah kalau misalnya dia mau ngambil 4M, itu kan pasti medical. Dipisah aja, jadi konven 2M, syariah 2M, jadi dia nggak medical. Itu maksudnya. Itu sampai berlaku sampai Desember ini. Jadi dimanfaatin jadi 10 harian lagi ya. Paham ya yang ini ya? Oke. Jetcash ini udah lewat, saya skip aja 15 Desember. Tapi buat teman-teman yang kemarin sudah sakit 16 November sampai 15 Desember, itu kalau belum reshoot kabarin saya ya untuk kontes ini. Jadi teman-teman dapat 500.000 ya dengan polis minimal dua polis, apinya 7 juta. Terus turbo leader, teman-teman. Ya, tujuan dari turbo leader ini sebenarnya membantu teman-teman supaya teman-teman punya agent aktif yang banyak. Ya, jadi teman-teman tiap bulannya itu teman-teman ada target total agent aktif yang harus ada di direct unitnya teman-teman berapa? Sudah terima emailnya? Tahu targetnya? Hah? Itu kayak ragu. Tahu ya? Ya, jadi tiap bulan itu, jadi untuk memperbaiki directnya teman-teman ya salah satunya personal selling sama direct agentnya teman-teman harus dibanyakin. Ya, ini jadi teman-teman dapat tambahan 1 juta kalau misalnya sesuai mencapai target yang
kita sudah berikan. Terus ya bonus produksi, ini masih ada yang bingung, karena beberapa WA kayaknya masih ada beberapa leader yang masih bingung dari Harvest. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya produksi pribadi, ya net apinya dari Januari sampai Desember, itu kalau 90 juta ke atas, dan persistensinya 75 atau rolling 80, teman-teman dapat tambahan bonus produksi nanti di Februari 2018. Ini bukan hanya berlaku buat teman-teman leader, tapi kalau teman-teman leader punya agent yang berproduksi, jadi tidak lagi SFA-nya lah. Year to date-nya teman-teman, agentnya sudah berapa? Kalau misalnya dia sudah misalnya 20 juta, teman-teman push lah, at least dia dapat 10% lah, yang paling bawah. Tapi kalau misalnya dia sudah 80 juta, di push 90 juta ke atas, dia akan dapat tambahan 40%. Paham? Ya, jadi ini bukan hanya buat teman-teman leader, tapi leader juga harus aktif untuk melihat produksinya agent-agentnya di bawahnya untuk nge-push ini, karena kan akan nambah produksi dari unit teman-teman juga. Oke, saya nggak bisa beliskan satu-satu agentnya teman-teman langsung dari SMK aja. Ya, minimal 25 juta dia akan dapat bonus produksi. Yang terakhir, yang ngejar startup, ayo ya, kita masih ada 10 hari ngejar Santorini dan Paris. Dan yang terakhir, maintenance of contract, saya kembali mengingatkan kita ada emosi ya. Jadi untuk Anda AD, jadi minimal net api group 900 juta, minimal 10 agent aktif group, persistensi unit langsung 60% atau 65%. Maintenance ya teman-teman, yang kemarin promosi di Januari dan di Juni ya, kita ada emosi. Ya teman-teman, kok jangan terlalu banget ya? Diam ya, gue pada hening semua. Ya don't give up your best ya teman-teman. Jadi ini maintenance-nya emosi kita, oke? Saya rasa itu aja teman-teman. Kemarin di Jakarta saya meeting ya hampir 3 hari ya. Intinya tahun 2018 kita akan banyak inovasi ya, yang pastinya akan membuat teman-teman senang, teman-teman leader senang, dan juga kita banyak akan memberi servis yang lebih ke nasabah untuk membantu teman-teman juga. Ya, jadi teman-teman tunggu aja. Jadi semoga tahun depan kita terus bertumbuh dan thank you. Sampai jumpa. Nah, ada sedikit game, ayo berdiri semua ya. Oke. Nah, supaya saya takut nanti Harus suka game. yang kursi yang sebelah sini aja, yang satu ini aja, dipinggirkan yuk, di depannya aja. Satu aja. Nah, di sini. Nah, satu aja, supaya ini space-nya agak gede. Satu aja pindah dulu sementara. Iya, nah, sementara. Yang biasa ini cukup. Kita mau gosok tinggi. Ya, semua mundur ke belakang, mau di belakang itu ya. Nah, ini dikosongin semua. Mundur ke belakang. Balapan lari. Ini kita. Ini dari Antoni. Baris lebih bagus. Siap, gerak. Ayo baris. Ayo baris. Ayo baris. Baris kabeh. Ayo baris. Baris kalau bisa. Murid yang nggak cukup. Saya minta masing-masing ini bidang. Bidang mesti jalan sampai ke tempatnya Pak Kangho. Jalan apapun pokoknya sampai ke Pak Kangho, dan teman-teman yang lain juga melakukan hal sama gantian, tetapi dengan cara yang berbeda. Cara yang sama tidak boleh.
Sekarang sih semangat ya teman-teman. Berarti cirinya yang sudah nyebrang, dia pasti Indonesia masalahnya. Jangan boleh ulang lagi. Ayo, caranya. Wah, boleh. Menarik. Iya. Oh, enggak boleh.
99 cara, 100 cara, 150 cara terserah. Pokoknya strategi apa yang bagus, cara apa yang bagus, yaitu cara yang gimana goalnya nyampe. Ya caranya terserah teman-teman, tapi goalnya tercapai. Itu intisari dari game kita siang ini. Ya, ini intermezzo juga sebelum memulai acara goal setting. Sudah ambil nafas semua? Bosan-bosan ya? Gampang, dulu kalau di kantor saya sampai ada yang salto, ada yang ngesot-ngesot, macam-macam, kan banyak cara ya. Cuma di sini lagi, orangnya lagi malu-malu. Materi goal setting. Yang goal setting dan teman-teman, saya mau kasih tahu dulu. Ada beberapa kesalahan umum dari membuat goal. Sebenarnya fungsi kita buat goal itu adalah teman-teman harus bedakan antara goal dengan impian, dream. Apa impianmu? Sebenarnya itu sesuatu yang kurang tepat. Yang namanya impian atau dream itu sesuatu yang besar sekali dan bisa unlimited. Contoh, Walt Disney ingin punya taman bermain untuk anak-anak. Sampai dia meninggal baru terwujudkan, it's okay, nggak masalah. Tapi namanya kan diabadikan. Goal itu, impian itu seperti itu. Sedangkan goal itu sesuatu yang lebih pendek, bisa terukur, ada batas waktunya. Jadi fungsi kita membuat goal itu adalah satu, memperpendek jarak menuju ke impian. Yang besar, perpendek dulu dengan goal. Yang kedua, memfokuskan energi kita. Kalau kita sudah punya goal, Anda harus fokus kepada apa yang sudah Anda buat. Baru Anda bisa fokus ke situ dan mencapai. Yang ketiga, tujuannya pembuatan goal setting ini, membuat goal itu apa? Untuk menentukan, memudahkan penentuan prioritas. Apa dulu yang saya dulukan. Nah itu tujuan membuat goal. Ya. Tujuan membuat goal itu seperti itu. Dan teman-teman, goal itu dibuat tidak dalam waktu 1 jam, 2 jam. Saya kalau buat goal, itu saya memerlukan waktu kurang lebih paling lama seminggu buat saya. Tapi kalau buat beberapa tim di bawah saya itu bisa lebih lama. Ya, saya artinya 1 minggu kenapa? Karena kalau Desember gini kan kita masih ngejar produksi, masih fokus ke tim, masih beresin ini, beresin itu, beresin kantor. Sehingga kenapa 1 minggu? Karena saya biasanya ngerjakannya sambil minum kopi, tapi ngafe sendirian. Minimal 2 jam itu saya sambil berpikir. Ya, 2 jam, setiap hari besok 2 jam. Atau kalau malam saya kerjakan setelah suami tidur semua jam 10, setengah 11, baru saya mikir-mikir. Jadi saya kasih tahu teman-teman, goal yang benar adalah dipikirkan masak-masak. Nanti saya kasih contoh. Ada resource-nya, ada evaluasi dari yang kerja kemarin, kinerja kemarin. Kesalahan umum membuat goal. 1, goal tidak salah dengan impian. Nggak boleh. Mimpimu misalnya contoh, saya pingin mimpi saya besok saya punya rumah di sini, saya kepingin ini, kepingin itu, kita saya mau bangun sekolah gratis, apapun lah. Nah, goalnya itu harus dibuat searah dengan impian kita. Impian itu besar, unlimited. Goal, besar kan? Goal harus besar, seperti prinsip tembaklah bintang kalau merasa dapat bulan. Goal itu dibuat gede dulu. Nanti kalau meleset pun dapatnya sekian. Itu sebenarnya salah. Ya, salah itu salah umum. Ya, nanti kita jelaskan kenapa. Ketiga, goal berorientasi pada hasil yang diinginkan tanpa melihat realita resource. Biasanya rugi klub aja nggak pernah. Saking semangatnya lihat Anthony, siapa itu Frankie, siapa dia yang dapat PCC. Tahun depan aku harus PCC. Nggak melihat realita resource-nya. Nanti kita bedah. Nah, lihat di sebelahnya. Bisa nggak? Bisa. Kalau resource-nya ada, realitanya ada. Atau kinerja sebelumnya sedikit mencerminkan. Kesalahan yang berikutnya keempat, goal berdasarkan kompetitor. Rasa gengsi balas dendam. Dia bisa, aku harus bisa. Nggak mikir kondisinya, pokoknya harus bisa. Nah itu sebenarnya sama dengan kalau kita pasangan ya. Istrinya tuh resek istrinya. Tetangga beli TV, apa? Kita mesti beli TV yang lebih besar. Tetangga beli mobil Avanza, apa? Kita jangan mau kalah, kita beli Pajero.
jelek, grup kecil, terus tak buat gede. Nah, karena kita didasari dengan gengsi, gitu. Rasa dendam, malu kalau kan ini. Kelima, goal dibuat berdasarkan acuan orang lain. Nah, buat leader jangan maksa, percaya kamu pasti bisa. Kamu planning sekian, nanti sekian, itu sudah nggak boleh lagi. Biar orangnya sendiri yang kita yang masih guideline. Oh harus kayak gini dan sebagainya. Ya, tapi jangan kita yang membuat goal buat dia, biar dirinya sendiri. Yang keenam, goal dibuat tanpa melakukan evaluasi dari kinerja sebelumnya. Nah, saya kasih contoh goal yang saya buat barusan ini, tetapi belum saya salin di komputer ya, jadi masih tulisan tangan. Karena saya baru selesaikan 2 hari yang lalu. Ya, kalau saya nggak terlalu detail, tapi ada punyanya leader saya detail banget. Saya ada di iPad, leader saya ada di iPad, detail banget ya. Nah, contoh ini, nah, udah. Contoh ya, contohnya gini, contoh saya nih, contohnya saya join 2010. Goal, saya punya goal itu 10 tahun, 5 tahun, setahun. Goal 10 tahun misalnya. Ini memang benar. Memiliki, begitu saya direkrut, saya buat goal setting kan. Untuk diri saya pribadi, saya tulis goal 10 tahun memiliki 10 direct AM, income 500 juta per bulan. Goal 5 tahun memiliki 5 direct AM, income 300 juta per bulan. Goal 1 tahun, income 100 juta. Goal besar dulu. Baru kemudian saya breakdown. Nah, progres pencapaian. Sebelum saya buat goal ini saya sertakan ini ya, supaya tahu. Ini saya sertakan di tahun 2016 untuk goal 2017. Tapi belum saya hapus ya. Join 12 bulan, income pinginnya kan goalnya income 100 juta per bulan, tercapai. Nah, karena contoh ini ya. Terus tahun 2015 memiliki 5 direct AM karena saya join 2010. 2015 impian goal saya kan punya 5 direct AM. Karena saya dapat 5. Stephen Frenley, Yustian, Gunawan, David, Farida, pas 5. Kemudian tahun 2016, saya melahirkan 2 AM lagi, Yulita, Pak Ridwan. Jadi total 7 direct AM. Saya masih on progress menuju 10 AM. Tapi kan saya punya waktu 2020, 10 tahunnya. Ya kan? Nah, tapi dengan perubahan kebijakan PRU yang baru, saya harus merevisi goal untuk tahun 2020, bukan 15 direct AM. Bukan 10, tapi 15 direct AD. Baru saya boleh istilahnya mengendorkan diri. Bolehlah semi pensiun kalau sudah punya 15 direct AD. Nah, kan persyaratan di downgrade. Dulu melahirkan AM lebih susah karena harus 2,7 M. Sekarang melahirkan AD lebih gampang, ya. Hanya itu. Nah, itu nggak kelihatan ya. Tapi nggak bisa ya, dari sini disambung ke kabel data di sini. Sama ya? Bisa ya? Oh, bisa jelas. Oh ya, jadi gini. Nah, pertama, teman-teman melihat existing condition. Kondisinya dulu, saat ini gimana kondisinya? Nah, saya terus gini. Direct unit, agent-agent yang punya potensi selling di 2015. Caranya gimana? Buka SMA-nya teman-teman semua. Lihat, orang-orang itu yang produksi. Contoh, ini namanya Anis. Produksi saat ini 200 juta, Hindari 80, Santajo sekian, Ina sekian, Eli, Aryani, saya masukin semua. Nah, terus saya perkirakan di tahun depan dari direct unit dapat 2,3 M. Ini pribadi saya 500-an ya. Sampai hari ini ya, sampai kemarin saya buat itu segitu. Ini saya lihat dari SMA. Nah, biasanya saya detail. Sebelahnya saya kasih tahu, saya kasih ancer-ancer orang ini dapatnya berapa. Lihat dari kinerjanya. Oh, aktivitasnya udah bagus. Ini udah bagus. Nah, itu kan perlu waktu untuk mikir. Aduh, si Arya ini masih double job ya. Dia kerjanya di Waru, di Mojokerto. Kalaupun dia bisa saya push, pasti cuma naiknya sekian. Oh, Anis. Iya ya, kemarin saya ketemu dia di Semarang, dia kok semangat. Oh, mungkin dia bisa jadi calon anak saya. Angkanya sekian. Kita yang melihat dari aktivitas. Nah, itu kan mikirnya nggak langsung. Tenang, mikir sepi, kita punya fokus, itu baru bisa. Nah, kemudian leader dari grup AD. Ini, saya punya 4 leader loh. Ini calon, ini AAD tahun ini ya. Nah, saya nggak tulis kosong. Paling dia janji tahun ini dia nggak kerja riset loh.
Nah, tahun depan dia bilang mau kejar AD. Mau kejar AD kan 1,2. Tapi untuk gini teman-teman, kalau menyangkut goal dari orang di luar kita, meskipun dia submit sama kita, oke, kirim saya bisa 1,5 M. Saya nggak pernah mau tulis 1,5. Saya tulis 1 M. Atau saya melihat kinerjanya dia. Kemarin aja loh, kamu cuma ngomong 1 M. Kemarin aja kamu cuma mencapai 100 juta. Oh, mungkin tahun ini dia lagi ada masalah. Coba lihat 2 tahun yang lalu, tetap cuma 80 juta. Pernah nggak dia ada pengalaman sukses atau pengalaman sampai pencapaian besar? Nggak pernah sebenarnya sejarah. Terus, oke, dia nggak pernah. Saya gimana? Oh, dia memang gila-gilaan. Saya lihat dia setiap hari ketemu 4 orang. Anda lihat itu semuanya, seluruh bagian dari yang tadi saya ceritakan itu ya. Terus next, saya berikutnya. Nah, ini dari sini saya totalnya 2,2 M. Next, saya lagi. Nah, pertama berikutnya. Nah, yang atas coba dibesarin. Ketersediaan dana. Kalau saya pribadi bebas, dana berapapun saya bisa ada. Nah, tapi teman-teman kan nggak bisa. Harus kasihkan contoh. Income saya sekarang 15 juta. Kebutuhan rumah tangga ini loh 10 juta sudah. Terus tahun depan nanti ada kenaikan ini, kenaikan itu, anggap aja 12. Berarti keperluan pribadi saya loh 1 juta untuk prospek pribadi. Jadi alokasi saya untuk tim mentok 2 juta. Nah, Anda lihat, pikir dulu kenapa? Karena kita kembali lagi kita ini pebisnis. Kita bukan kerja ikut orang, pebisnis. Pebisnis itu Anda harus buat cash flow. Masa punya depot, punya butik nggak pakai cash flow. Kalau Anda punya depot, Anda mesti pakai cash flow. Oh, tahun depan ini ya, waduh, kita kalah. Kita udah mulai orang-orang pakai online. Kita berpikir, gimana kalau standnya saya kecilin, saya bayar untuk pameran-pameran aja. Saya online gini, ada itu semua. Kalau misalnya perkiraan setiap harinya sekian, 1 minggu memang lebih ramai, sekian. Sebulan saya bayar service charge maintenance di tempat itu berapa? Terus pegawai, saya pakai 1 pegawai. Tahun depan kan kenaikan, nggak mungkin pegawai nggak naik 10%, sekian berapa? Nah, harga pokok yang kita jual hasilnya berapa? Kan semua dihitung. Nggak mungkin nggak dihitung. Caranya gini, teman-teman yang nggak terbiasa gitu-gitu kan? Caranya gini, ingat-ingat mulai sekarang atau yang kemarin-kemarin. Orang yang kalian rekrut, kemudian kalian nggak bisa makan kan? Hitung sampai dia mulai produksi. Saya itu invest uang sama dia berapa? Anda berinvest dulu, nantinya kan Anda dapat. Tapi kan Anda perlu lihat Anda berinvest berapa, sehingga Anda kasih rata-rata. Misalnya contoh ini, ternyata dari kemarin-kemarin, supaya Anda budgetnya terkontrol. Kalau enggak, jangan sampai Anda makan enak semua agent di traktor mau aja diajak one-on-one, ya bayarin makan terus, nggak ada produksi. Kan bukan itu namanya bisnis. Jadi karena Anda belum mencapai bebas, jadi Anda mesti ngitung. Contoh kemarin pengalaman 2017, saya ternyata rekrut 20 orang agent. Saya pikir 1 orang aja ya, dari mulai ketemu begini, wah 1 orang tuh saya bisa habis 500 juta, 500 ribu. Untuk dia ajak sampai selesai itu 500 ribu. Oh iya, makanya. Jadi kita lihat kalau 20 orang kali 500 ribu, kalau 10 juta, saya bagi 12 bulan. Per bulan saya kurang lebih 800 ribu. Nah, dari 20 orang, berapa orang yang sukses? Akhirnya dari 20 orang itu hanya ketemu misalnya 1 naik, misalnya dari 20 orang ada 1 naik dari AAD. Contoh misalnya. Saya tahu ada 3 orang yang produksinya di atas 40 juta api. Terus kemudian 2017 saya 2018 saya harus wajib mempromosikan 2 AAD misalnya. 2 AAD berarti kalau tadi saya harus sekian, nah ini kan 2 minimal 40. Saya alokasikannya harus 20 juta per bulan dibagi 12,
berarti saya 1,6 juta. Misalnya saya punya income, misalnya ya, saya punya income sebagai orang leader, income-nya 15 juta. Waduh, saya masih kasih istri, bayar cicilan segala macam. Ya, terus kebutuhan sendiri tinggal 5 juta. Nah, ini saya udah kasih 1,6. Berarti saya tinggal 3,4. Terus kita mesti berinvestasi, bayar ke atas untuk belajar jadi pinter kan. Minimal Anda nggak usah bayar seminar mahal. Anda beli buku. 1 bulan Anda beli 1 buku aja. Buku bagus, 100.000 rupiah misalnya. Ini ada sisa uang 3,3. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap kali keluar, ajak makan agent, catat di agenda. Ya.